fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Jeda internasional Oktober 2024 biasanya jadi malapetaka bagi para klub. Lantaran konsentrasi para pemain berpindah bahkan bisa cedera. Namun bagi timnas, inilah yang ditunggu-tunggu. Apalagi melihat performa Indonesia yang kian melejit. Tentu itu membuat kita sebagai penggemar sepak bola jadi tak sabar ingin segera menyaksikan laga-laga tersebut. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa di balik meroketnya prestasi Garuda, ada peran para pemain keturunan dari belahan dunia. Dan dari bergabungnya para punggawa diaspora, pasti ada saja yang melihat dengan syirik. Termasuk beberapa negara ASEAN yang sejak awal sudah iri dengki melihatnya. Namun akhir-akhir ini mereka mulai mengakui kalau level Indonesia sudah meningkat. Tetapi tetap saja masih ada tetangga yang nyinyir terus. Lantas siapa tetangga yang dimaksud? Mari kita bahas sampai tuntas, biar nggak salah paham. Sekitar semingguan lagi, timnas Indonesia akan memulai laga matchday menghadapi Bahrain. Setelah itu, kita akan kembali away pada 15 Oktober dengan terbang ke China dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita adalah satu-satunya perwakilan dari ASEAN atau Asia Tenggara di babak kualifikasi kali ini. Namun meski kita mewakili ASEAN, timnas Indonesia pernah disindir-sindir oleh negara Asia Tenggara sendiri. Banyak dari mereka yang nyinyir soal program pemain keturunan kita. Mereka bak iri dengan meningkatnya performa Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan kalau Indonesia adalah timnas naturalisasi. Tapi itu dulu, kini negara-negara besar seperti Vietnam dan Thailand sudah mulai menyadari kehebatan kita. Bahkan mereka sekarang mengakui bangga dengan prestasi Indonesia di kancah Asia bisa sejauh ini. Hal itu disampaikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Phang, yang kemarin baru saja mengunjungi Indonesia. Friends in the same region, in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud. To have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Selain dari Thailand, pujian untuk timnas Indonesia juga datang dari negeri Naga Biru, Vietnam, di mana media di sana menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia setelah mereka melihat daftar skuad merah putih yang baru diumumkan. Karena mereka melihat ada nama baru macam Eliano dan Mesilgers benar-benar menambah kekuatan. Bahkan mereka sempat menilai jika Shin Tae-yong bisa saja menurunkan semua pemain keturunan untuk starting line up menghadapi Bahrain dan China nanti. Sebab kita sudah lengkap di berbagai lini setelah bergabungnya dua pilar baru tadi. Skuad Belanda Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia. Eliano Reinders, Sandy Walsh, Tom Hai, dan Ivar Jenner bisa jadi gelandang. Lalu striker ada Rafael Strijk dan Urat Mangun. Tulis media Vietnam The Tao 247. Tapi kenapa mereka hanya menyebut di lini tengah dan depan saja? Ya, karena media Vietnam juga sudah menyadari kalau di posisi defender kita sudah punya banyak. Seperti Martin Pas andalan di bawah Mistar, lalu ada di sisi kiri Kelvin Pardong dan Sean Patinama. Di bek tengah ada Jay Izzaz, Nathan Chuaon, dan Mesilgers. Serta di bek kanan ada Sandy Walsh. Dengan demikian, skuad Shin Tae-yong sudah makin lengkap di semua posisi. Meski masih ada kelemahan di pos ujung tombak alias striker. Rising high into the light. Tetangga tantrum. Lain dari Thailand dan Vietnam, negara seberang alias Malaysia justru makin menjadi-jadi melihat Indonesia semakin percaya diri. Mereka terus menyindir skuad timnas yang diisi oleh banyak pemain keturunan dan membanding-bandingkan dengan skuad mereka. Dan terbaru, media ternama di negeri jiran yaitu Astro Arena membangga-banggakan pemain mereka yang memiliki darah 100% Malaysia. Bahkan mereka sampai menyindir kalau pemain itu sama sekali tak memiliki darah campuran manapun, termasuk Malay Dash yang merupakan banyak keturunannya di situ. Ini sungguh memalukan, mengingat mereka juga sebenarnya banyak pemain blasteran di skuad Harimau Malaya, tapi malah nyinyir gak jelas.
Mungkin ini efek dari gagalnya mereka mendapatkan pemain keturunan asal Eropa, Matthijs de Ligt, yang dilarang oleh FIFA karena sudah keturunan keempat, sehingga tidak bisa dinaturalisasi. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplify. Publik Malaysia makin tergila-gila Piala AFF. Di tengah perjuangan Indonesia untuk mewujudkan mimpi meraih tiket ke Piala Dunia 2026, Malaysia malah tergila-gila dengan Piala AFF dengan menghasut timnas Garuda yang tidak pernah juara AFF, di mana salah satu akun fanpage sepak bola Malaysia dengan nama @onefootballm melemparkan sindiran kepada timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan, percuma timnas Indonesia sering disematkan kata king, tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut timnas Indonesia sebagai King Indo tiap kali mendapatkan hasil positif. Sebelumnya, akun itu juga sempat membahas AFF, di mana mereka berharap pelatih timnas Malaysia membawa 2 pemain U20 yang sedang naik daun. Muhammad Abu Halil dan Haikal Danish, 2 pemain yang mempunyai IQ sepak bola tinggi, berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain, tulis akun tersebut. Ada-ada saja kelakuan tetangga kita ya. The stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Warriors strong won't go astray. In this battle we won't sway. Susah bantai negara ASEAN. We'll conquer fear without delay. Dengan sepak bola Asia Tenggara yang cukup berkembang, terutama Indonesia, Coach Shin Tae-yong akhirnya ikut angkat bicara, di mana menurutnya negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia kini sudah tidak bisa dibantai seperti dulu lagi oleh negara-negara Asia Timur seperti Korea dan Jepang. Hal itu disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Saya pikir Korea akan mencetak 6 gol dan kami akan membuat 4 gol. Korea akan mendominasi pertandingan, tapi era di mana negara ASEAN bisa dikalahkan 3-0 dengan mata tertutup sudah berakhir, kata pelatih timnas Garuda kepada Ice Plus. Terlebih dari Indonesia, negara-negara ASEAN memang sedikit berkembang sepak bolanya. Itu dilihat dari klub-klub Liga Thailand hingga Vietnam yang kini sudah bisa bersaing di level AFC Champions League Elite. Tapi kalau dari sisi tim nasional, kita Indonesia tetap yang paling berkembang pesat gak sih? Our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Jadi begitulah situasi sepak bola ASEAN sekarang ini. Ada yang udah ngakuin King Indo, tapi ada juga yang iri dengki karena sakit hati gagal niru kita. Tapi ingat ya teman-teman, kita juga nggak boleh berlebihan menanggapi negara tetangga yang nggak jelas itu. Kalau cuma guyonan, it's okay lah King Indo. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.